Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terkait penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM ya, dan hasil peringkat untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Siap-siap ya, 3 sampai 13 Desember 2022, karena di sini ada pengolahan hasil penilaian Bapak Ibu ya. Nah, di sini tentunya kita sudah lihat ya di informasinya di sini ya, di website resmi dari guru pppk.kemdikbud.co.id. Di sini Bapak Ibu tentunya sudah melihat bahwasanya di poin ke-9 ini untuk poin ke-8 ya, penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior untuk P2 dan P3 itu 27 sampai 28 November itu sudah selesai, dan penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk V2 dan V3 29 November sampai dengan 3 Desember juga sudah selesai. Jadi untuk penilaian kesesuaian untuk V2 dan V3 itu sudah selesai Bapak Ibu ya. Itu sudah selesai. Jadi sisa masuk dalam pengolahan ya, hasil penilaian kesesuaian untuk V2 dan P3 dan hasil peringkat yang akan mengisi kuota formasi. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya kami sudah mempersiapkan ya informasinya. Di sini slide kami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwasanya untuk penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk V2 dan V3 itu sudah terakhir kemarin ya, tanggal 3 Desember 2022. Sekarang sudah masuk dalam proses pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk V2 dan V3 itu dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2022. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, ini adalah lokasi observasi ya, status penilaian. Di sini untuk pengawas ya, kepala sekolah, guru senior, kemudian nilai kompetensinya setelah direkap. Setelah itu pembobotan nilai kinerja ya, yang dilakukan oleh nilai kinerja. Ini nilai kinerjanya bobot Disdik ya, Dinas Pendidikan, bobot dari BKPSDM, dan nilai akhir kinerja. Nilai akhir dijumlahkan, kemudian ini adalah peringkat. Nah, peringkat inilah nantinya yang disesuaikan dengan jumlah kuota Bapak Ibu ya. Jumlah kuota yang akan mengisi formasi untuk V2 dan V3. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya sedikit. Anggaplah ini adalah lokasi observasi, kemudian di jabatan, kemudian dari pihak pengawas di sini semuanya di sini dikatakan sudah dinilai Bapak Ibu ya. Di sini kepala sekolah juga sudah menilai. Artinya untuk observasi ya jabatannya di sini, misalkan ahli pertama ya, guru agama Islam, pengawas ternyata sudah dinilai, dari kepala sekolah juga di sini juga sudah dinilai Bapak Ibu ya. Jadi logikanya kalau sudah seperti itu berarti sisa penilaian observasi lagi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan tentunya juga oleh BKPSDM pastinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya ya sedikit ya. Di sini terbulur Bapak Ibu ya. Ini adalah guru senior, kemudian observer pengawas, observer kepala sekolah, dan observer guru senior. Kemudian ini bobotnya dinas ya. Di sini hampir rata-rata sudah selesai ya, 100% 100%. Di sini bobot BKPSDM ya 100% 100% ya. Logika contoh, ini contoh saja Bapak Ibu ya, 100%. Ini volume ya di sini. Kemudian di sini peringkat Bapak Ibu ya, ini peringkat. Nah, kalau misalkan kuota dalam satu instansi untuk P2 dan P3 itu anggaplah 10, maka nantinya yang diambil itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peringkat terbaik berdasarkan nilai dari pengawas, kepala sekolah, guru senior, Dinas Pendidikan, dan BKPSDM itu akan menghasilkan peringkat Bapak Ibu ya. Siapa yang masuk peringkat 1 sampai 10, maka dialah yang akan diangkat menjadi ASN P3K melalui jalur observasi ya. Kalau misalkan formasinya 10, kalau logikanya seperti itu ya. Kalau misalkan formasinya 20, maka dan pelamarnya 40, maka dia ditarik dari peringkat 1 sampai peringkat 20 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tentunya sudah paham ya terkait dengan hal itu. Di sini kita lihat ya untuk apa ya?
pengolahan hasil penilaiannya itu dari tanggal 3 ya sampai tanggal 13 Desember 2022 ya. Untuk pengolahan hasil penilaian sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, itu bobot nilai dari pengawas, kepala sekolah, guru senior, kemudian dinas pendidikan dan BKPSDM. Pengolahan hasil penilaiannya itu dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Kemudian ada informasi baru juga Bapak Ibu ya. Ini ada info dari jpnn.com, salah satu media elektronik yang sering memberitakan terkait dengan P3K guru. Di sini dikatakan ada 3 mekanisme terbaru ya P3K 2023. Di sini dikatakan direstui Presiden, semoga seluruh honorer terakomodir. Amin ya. Nah, di sini katakan pemerintah menyiapkan mekanisme terbaru ya P3K 2023. Mekanisme ini sudah direstui Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan honorer pada 2023. Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer ya. Walaupun dalam pelaksanaannya ada berbagai kekurangan, kata Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-77 PGRI dan HGN di Kota Semarang Sabtu ya tanggal 3 bulan 12. Di sini dikatakan beliau menyadari 2 tahun pelaksanaan seleksi P3K guru berbagai masalah timbul. Salah satunya adalah kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan Mas Menteri bahwa 2 tahun pelaksanaan seleksi P3K guru memang salah satu masalah utama itu adalah banyaknya guru honorer yang tidak mendapatkan formasi, bahkan yang sudah lolos passing grade masih banyak ya yang belum diangkat menjadi P3K. Nah, oleh karena itu Nadiem menghimbau agar Pemda mengajukan formasi P3K 2023 untuk guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja di tahun 2023 nanti seluruh guru honorer terutama P1 ya yang belum mendapatkan penempatan itu bisa diakomodir semuanya di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Di samping meminta kerjasama Pemda, Nadiem mengungkapkan ada 3 kebijakan yang sudah disiapkan Bapak Ibu ya pemerintah. 3 kebijakan tersebut hasil kolaborasi Kemendikbudristek ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan pada seluruh guru honorer, 3 kebijakan yang kami tempuh pada seleksi P3K 2023 sudah direstui Presiden Jokowi. Jadi 3 kebijakan dari Mas Menteri ya yang pernah juga dibahas di Rakor, ternyata itu sudah disepakati ya, sudah disetujui dan diinginkan langsung oleh presiden kita yaitu Joko Widodo. Amin ya. Mudah-mudahan saja. Nah, di sini dikatakan salah satu kebijakan ya pada seleksi P3K 2023 adalah jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi formasi tersebut. Nah, inilah yang menjadi kunci ya. Kunci bagi seluruh guru lulus PG bisa terangkat. Karena kenapa? Kalau misalkan nanti Maret 2023 Pemda ternyata belum juga mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka nantinya pemerintah pusat itu akan mengambil alih Bapak Ibu ya. Pemerintah pusat akan mengambil alih dan akan melengkapi formasi tersebut, sehingga secara otomatis nantinya mudah-mudahan ya seluruh P1 itu bisa diakomodir di tahun 2023. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya untuk pengumuman hasil seleksi untuk V1, V2, P3 dan pelamar umum itu kita tunggu di tahun 2023 ya, sesuai dengan jadwal resmi dari BKN itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ya. Dan untuk pengolahan untuk V2 ya, V3 untuk hasil penilaian kesesuaian itu tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.